Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sepertiga anggota DPR merupakan keturunan PKI. Benarkah? Diperkirakan ada banyak keturunan dari simpatisan maupun anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI yang telah berhasil menjadi anggota DPR RI. Tak tanggung-tanggung, jumlah mereka mencapai ratusan orang. Penegasan itu sebagaimana disampaikan oleh mantan anggota DPR RI, Joko Edi Abdurrahman. Dia mengaku mendapatkan informasi bahwa sedikitnya ada 186 politisi Senayan yang merupakan keturunan dari simpatisan atau anggota PKI. Saya dengar isunya ada sekitar 186 anggota DPR, keturunan PKI. Jumlah anggota DPR keturunan PKI. Ungkapnya dalam diskusi bertajuk membedah agenda politik komunisme dan khilafah di Pilpres 2019 di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Sabtu 13 Oktober yang lalu. Kondisi tersebut menurutnya bukan sesuatu yang mengejutkan. Pasalnya konstitusi negara ini tidak melarang keturunan PKI untuk terjun di dunia politik. Di undang-undang kita keturunan PKI itu boleh. Jumlah anggota DPR kira-kira ada 560 orang. Jadi kira-kira sepertiga di DPR itu keturunan PKI. Demikian kata politisi senior itu. Idealisme PKI telah menyusup di DPR RI. RUU haluan ideologi Pancasila yang diinisiasi DPR RI sangat kontroversial dan syarat muatan penyelundupan ideologi selain Pancasila. Rakyat dan bangsa Indonesia harus waspada, demikian juga dengan umat Islam. Penyelundupan ringan dan halus adalah munculnya semangat membangkitkan Pancasila 1 Juni 1945 dengan pemerasan Pancasila dari 5 sila menjadi 3 sila dan akhirnya hanya 1 sila, yaitu gotong royong. Hal ini merupakan kemunduran ideologis. Jika ini diangkat kembali, maka umat Islam harus dan akan berjuang lagi untuk menegakkan Pancasila. 22 Juni 1945, yakni Pancasila yang pada sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini merupakan konsekuensi pertarungan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 melawan 22 Juni 1945. Umat Islam akan sangat siap untuk bertarung mati-matian. Kompromi dahulu rumusan Pancasila 18 Agustus 1945 akan atau telah dikhianati. Penyelundupan berat adalah dihapus atau tidak dimasukkannya dalam konsideran staf MPRs. Tentang pembubaran PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham dan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Semangat membuang staf MPRs ini merupakan suatu keanehan nyata sekaligus menimbulkan tanda tanya besar ada indikasi apa. 3 substansi yang dikandung dalam ketetapan tersebut adalah PKI dibubarkan, PKI partai terlarang, dan ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme dilarang untuk disebar dan dikembangkan. Bagi bangsa dan rakyat Indonesia itu adalah harga mati. Mencoba menggugat dipastikan akan berhadapan dengan perlawanan rakyat semesta. Jarum jam secara pahit tak boleh diputar atau dibalikkan kembali. Kini, saat pembahasan mendasar soal haluan ideologi Pancasila sebagai RUU inisiatif DPR RI dihangatkan dengan adanya upaya nyata penghapusan TAP MPRS itu sebagai argumentum contrario. Dari semangat ini adalah PKI tidak dibubarkan, PKI tidak terlarang, dan ajaran komunis boleh disebarkan. Hingga tahapan panitia kerja yang diketuai oleh Rika Diah Pitaloka, misi ini dinilai sukses. Sulit untuk membantah akan keberadaan kekuatan ideologis di DPR RI yang berbahaya. Diduga ada keinginan untuk merehabilitasi bahkan mungkin melegalisasi PKI. Jika tak ada kekuatan ideologis ini sebenarnya dengan mudah untuk menerima dan memasukkan TAP MPRS untuk mengunci agar Pancasila tidak disalah arahkan. Dikhawatirkan ada keinginan kuat agar PKI itu dinyatakan tidak sebagai organisasi terlarang, dan yang luar biasa adalah ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme boleh dan bebas untuk disebarkan, dikembangkan.
Sinyalemen akan keberadaan komponen, elemen, eksponen, atau sekurang-kurangnya idealisme perjuangan PKI ada di DPR RI cukup kuat. Anggota DPR yang anti ideologi PKI harus berjuang keras menggagalkan RUU haluan ideologi Pancasila yang potensial disimpangkan arah untuk memperalat Pancasila demi kepentingan ideologi musuh Pancasila. Jika kekuatan politik anti ideologi PKI di DPR lemah atau tidak cukup memadai, maka kekuatan ekstra parlementer mesti bersiap-siap untuk memperkuat daya tekan. Andai RUU ini pun lolos begitu saja menjadi undang-undang, maka rakyat, bangsa dan umat Islam layak melakukan perlawanan. Diawali dengan judicial review. Di tengah kekalutan rakyat karena wabah corona, kemerosotan ekonomi, serta oligarki dan otoritarian politik, nampaknya ada invisible hand, berbulu domba yang mencoba memanfaatkan situasi untuk menancapkan kuku-kuku jahatnya. Ada beberapa skenario jika Joko Widodo lengser dari presiden akibat desakan dari rakyat Indonesia. Skenario yang pertama, skenario normatif jika presiden berhalangan tetap, maka otomatis wakil presiden menggantikan sampai masa jabatannya habis, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 8 Ayat 1. Begitu kata pengamat politik Tarmizi Yusuf dalam pernyataan kepada wartawan beberapa waktu yang lalu. Kata Tarmizi, skenario wakil presiden Ma'ruf Amin jadi presiden dapat terlaksana bila kondisi normal tanpa gejolak politik. Apalagi Ma'ruf bukan dan tidak punya posisi strategis di partai. Beda saat posisi Habibie pada tahun 1998. Dengan posisi politik Ma'ruf Amin saat ini, sulit diterima oleh partai politik. Posisi bergaining Ma'ruf Amin yang lemah menyulitkan skenario ini diterima semua pihak. Ungkap Tarmizi. Menurut Tarmizi lagi, skenario kedua, presiden dan wakil presiden dituntut untuk mundur secara bersama-sama, maka menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 8 Ayat 3, pelaksana tugas kepresidenan adalah triumvirat menteri, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan juga Menteri Pertahanan. Dalam tempo selambat-lambatnya, 30 hari MPR memilih presiden dan wakil presiden baru yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Skenario kedua, kuat pasangan yang akan muncul adalah yang diusung koalisi PDIP dan Gerindra, dengan total suara 31,9% yang terdiri dari PDIP 19,33% dan Gerindra 12,57%, yaitu Prabowo Subianto dan juga Puan Maharani. Butuh 19,1% untuk memenangi pemilihan di MPR. Begitu ungkapnya. Sementara, partai lain yang diprediksi akan mengusung calon selain Prabowo Puan adalah Nasdem, yang memiliki kursi 9,05%. Menurut Tarmizi, ketegangan politik antara Megawati dan Surya Paloh pasca Pilpres hingga hari ini ditengarai sebagai sebab sulitnya bersatu kembali antara PDIP dan juga Nasdem. Adanya perbedaan dan agenda politik di antara keduanya menyebabkan Megawati dan Surya Paloh pun pecah kongsi. Selain ketiga partai itu, kemungkinan akan merapat pada salah satu koalisi yang ada dan kecil kemungkinan terbentuknya poros baru. Dengan bergabungnya PKS, PAN, dan juga P3, dengan total suara 19,57% otomatis, Prabowo Puan akan menang lebih dari 51%, belum termasuk 136 kursi DPD atau sekitar 19%. Prediksi suara DPD akan terpecah. Kata Tarmizi lagi, skenario ketiga mirip seperti peristiwa 1998. Terjadi chaos berkepanjangan sehingga Jokowi sebagai presiden mengeluarkan semacam super semar atau instruksi presiden tahun 1998 tentang Panglima Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional yang diberikan Soeharto kepada Wiranto. Gonjang-ganjing ABRI ketika itu diprediksi Wiranto tidak berani untuk menggunakan Impres tahun 98, seperti Soeharto menerima super semar dari Soekarno. Mungkinkah Jokowi saat terdesak menerbitkan hal serupa seperti Soeharto pada tahun 98? Impres bukan kepada Panglima TNI, melainkan perintah pemulihan keamanan kepada KSAD Jenderal Andika Perkasa. Kecuali ada pergantian Panglima TNI oleh Andika Perkasa dalam beberapa bulan ke depan. Selain itu, ia mengatakan Jokowi sebagai Presiden Indonesia ke-7 sedang menghadapi tantangan sangat-sangat berat.
ekonomi terpuruk, korupsi merajalela, dan Omnibus Law, RUU Cipta Kerja bisa menyebabkan krisis politik yang berujung lengsernya Jokowi. Lalu bertahankah Jokowi? Lihat dan tunggu dalam beberapa bulan ke depan apa yang akan terjadi.